agenda ini, agenda terakhir pertemuan hari ini, dan bisa mencarikan solusi menjadi solusi terakhir, karena ini adalah pihak Bu Lisna sendiri sudah hadir dan para korban insya Allah hampir 75% hadir bersama membawa berkas-berkasnya. Mudah-mudahan dengan rundingan pagi ini rundingan yang terakhir. Terus mudah-mudahan ke depan gak ono korban-korban berikutnya. Ya, kita carikan solusinya bareng-bareng. Ya Bu Lisna ya, karena Bu Lisna sudah didampingi oleh pengacaranya, dan ini ada Pak Cakji juga yang sama saya sebagai perwakilan daripada korban, karena mereka ini sudah terlalu lama menunggu. Nah, ini nanti saya serahkan menjelaskan seperti apa prosedurnya. Kalau saya sendiri kalau masalah itu masih belum mampu. Oke, saya lanjutkan dengan Pak Arjin, Pak. Bupati Sidoarjo, Mas Dinas yang sebagai relawan, terima kasih atas perhatian dan ceramahnya bersama suami dan para lawyer yang telah ditunjuk oleh Ibu Lisna dan suaminya, para korban. Jadi korban ini lihat wajahnya, wajah-wajah orang sedih semua, wajah orang-orang yang dulunya memang tidak punya satu harapan dan putus asa. Karena apa? Sudah hampir 5-6 tahun mereka ini cuma dikai janji-janji toh. Lah istilahnya ngono, jalan Surabaya pus meong. Jawabannya cuma meong loh. Ini yang tentunya perlu mendapat suatu perhatian khusus Bu Lisna. Karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang tidak punya. Barusan tadi, karena setiap hari Selasa di rumah saya ada rumah aspirasi dan menampung seluruh keluarga. Ada 2 korban lagi barusan, kena 3 bulan yang lalu. Mana orangnya? Udah datang belum? Datang ya? Naik sepeda motor. Bukan, ini yang baru yang tadi dari rumah. Tak suruh datang ke sini. Yang tadi pagi. Ya kan? Masih naik motor. Mereka orang ini Bapak. Mana? Ini Bapak. Bu, monggo silakan. Lihat wajahnya, wajah-wajah orang-orang tak punya melas seperti ini. Baca apa ya? Saya tuh nggak tega lihat kita dengan para lawyer dari Bu Lisna. Mereka menghadirkan dan terima kasih Mas, menghormati dan bisa mendatangkan Bu Lisna. Sebenarnya kalau ini sejak awal Bu Lisna ada proaktif dan mau kita ajak bicara, dia nggak tahu-tahu kayak ini. Terima kasih masukan-masukan yang sudah disampaikan ke kami. Jadi memang pada saat kita ini saya menjelaskan mengenai pemberian kuasa ya Pak. Jadi memang pada saat pemberian kuasa itu kita menganggap memang saya tahu bahwa permasalahan utamanya adalah terkait kesepakatan isinya, ya. Dalam artian malam itu karena butuh pendampingan, kita tidak perlu menjelaskan kronologi itu. Intinya sesuatu hal yang itu harus ditagih dan jatuh tempo penagihannya, maka menurut DW itu dimasukkan sebagai hutang. Permasalahan juga jika kemudian materinya nanti mengarah ke pidananya, maka memang ada penipuannya dan itu pun harus dilaporkan. Sehingga dasar kuasa kami mengenai penyelesaian permasalahan terkait itu. Dan yang kedua adalah kami di sini yang pasti diingat adalah kami ini bukan kita ini penasihat hukum, hanya memberikan advice hukum kepada pemberi kuasa, bukan sebagai pembela hukumnya. Kita hanya memberi advice, penasehat, sama halnya seperti kemarin. Jadi pada saat diminta untuk Bu Lisna Wati datang, kita yang memberikan advice, karena bisa dilihat beberapa kali pertemuan mungkin memang ada beberapa hal sehingga Bu Lisna Wati tidak datang. Kami memberikan advice hukum karena apa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya Bu Lisna Wati, sehingga harus hadir di sini.
mengenai jaminan-jaminan yang akan serahkan terkait penyelesaian ini. Itu yang pertama, Pak. Jadi memang kami di sini hanya advice hukum. Terus yang kedua, diingatkan semua misalkan permasalahan itu. Ini kan kita bukan formil persidangan, kalau formil persidangan mungkin akan diperiksa oleh hakim, legal standingmu tidak ada, tidak mendampingi, kita bisa tidak mendampingi, karena ini kan forum mediasi. Patut diingat bahwa penunjukan kuasa itu bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Di sini saya akan menyampaikan lagi ke Bu Wisnawati. Bu Wisnawati, apakah Ibu menunjuk kami sebagai kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Silakan Bu, ini. Menunjuk sebagai kuasa. Baik. Karena ini di forum mediasi, penunjukan itu bisa tertulis maupun sebagai lisan, bisa diperiksa di PW maupun. Tapi pada intinya, pada dasarnya hari ini Pak Armuji, Bu Wagub, kami ini hanya ingin menyelesaikan permasalahan ini. Kami sudah memberikan advice yang arahnya memang bagaimana Bu Wisnawati ini bertanggung jawab terhadap korban-korban ini seperti apa. Kami tidak akan memberikan satu statement atau satu hal yang yang nantinya membuat ya sesuatu yang gaduh gitu. Cuma mohon maaf, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ini penasihat hukum ini hanya melindungi hak asasi beliau di mana-mana, walaupun kita ngomong seperti tadi mungkin nanti Bu Wisna juga bilang salah. Apakah orang salah tidak bisa didampingi kuasa hukum? Kan pertanyaannya kan seperti itu. Tetap ada hak asasi manusia yang harus kita dampingi, ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau salah, saya bilang salah. Makanya dari kemarin pada saat mendampingi Bapak di forum tersebut, yang pertama kali saya masuk adalah kita salah. Bagaimana kemudian untuk menyelesaikan? Mungkin seperti itu. Jadi maksud kami di sini, kami mendampingi haknya beliau, haknya sebagai warga negara. Memang wajib pada saat memang beliau menunjuk harus ada kuasa hukum untuk menyelesaikan ini, maka ya memang kami harus mendampingi. Tapi yang perlu saya catat adalah kita adalah penasihat hukum, bukan pembela hukum. Kita ini hanya memberikan nasihat. Kalau orang salah bilang salah, kalau orang benar ya bilang benar, seperti itu. Jadi kita di sini hanya untuk niat saya adalah untuk menyelesaikan. Mungkin itu sih Pak. Terkait lain-lain kita musyawarahkan Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih mungkin. Dan para korban, mohon maaf ya. Dan sebelumnya PT SGM ini memang berdiri di 2015. Kebetulan waktu itu saya masih sekolah Pak, kuliah, dan saya diajarkan untuk kerjasama di dunia JC ini. Setelah berjalannya waktu, memang kita tidak langsung di bank, kita subkon Pak. Ya. Nah, memang ada beberapa masalah di situ dan kita enggak, itu internal kami dari PT. Dan saya selama ini juga menyampaikan sama Pak Toto juga bahwa apapun yang terjadi di PT SGM saya siap bertanggung jawab. Ya, cuma saya minta waktu aja. Karena pun saya pun juga begitu sama orang itu Pak. Sudah saya sampaikan. Bu Dharma juga sering saya sampaikan gitu Pak. Jadi memang ada di PT SGM ini ada beberapa kendala Pak, dan ada beberapa gugatan juga. Jadi memang ada permasalahan di internal di PT SGM ini, dan saya alhamdulillah selama ini Pak saya berjuang sendiri untuk menyelesaikan by step-nya. Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin untuk merilis aset-aset. Tadi malam saya sudah alhamdulillah sudah saya siapkan, dan mungkin nanti bisa jadi pertimbangan monggo berapa nilainya. Yang jelas saya sampaikan bahwa saya tidak ada sama sekali mau menipu, tidak ada. Kalau saya mau menipu, nggak mungkin saya tinggal di Sidoarjo kota, gitu, ya, nggak mungkin. Cuma ini saya hal waktu aja, Saya juga aktif itu di sosial media. Kalau saya penipu, saya nggak mungkin saya tinggal di dekat sini, gitu.
Cuma memang ada internal dari PT SGM yang tidak bisa saya sampaikan Pak, karena itu juga saya ada ranah hukumnya juga. Saya juga sudah mengambil langkah gitu. Jadi memang PT SGM ini tidak langsung dengan bank dulu Pak untuk pengajuan CESI. Jadi saya juga subkon gitu Pak ya, gitu. Nah itu juga langkah saya sudah saya juga. Mungkin saya juga akan minta bantuan kepada jenengan Pak, gitu. Jadi itu Pak. Sebentar. Ibu tadi bilang subkon. Ibu harus sampaikan. Ibu subkon ke jadi gini, mohon maaf Pak Toto. Yeah. Saya hari ini nggak perlu lagi saya menjelaskan. Bapak jelaskan aja. Yang jelas saya di sini itu untuk aset-aset saya, monggo saya sudah list. Ada aset beberapa, mungkin ada tambahan juga kok Pak Dimas. Monggo di ini. Saya juga tadi malam sama PH saya juga kerjakan beberapa aset kita sesuai surat kesepakatan itu yang ditulis oleh Pak Denny saja selaku suami saya Pak. Mohon izin Pak. Jadi saya tidak mau berpanjang-panjang. Saya bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab itu. Saya tegaskan lagi, apapun itu yang terjadi, saya siap tanggung jawab. Ya, saya tidak pernah kemana-mana. Saya siap tanggung jawab, apapun itu. Sebentar Bu Rusna, saya potong Iya, Pak, tolong. karena saya bicara kasus saya pribadi dengan Ibu. Ibu kan jelas tidak ada store Pak. Tadi Ibu bilang semuanya kan, berarti kan ada main di sana. Nah, Ibu dengan siapa? Jadi begini, mungkin uang saya larikan ke sana, oke, mana buktinya? jadi Harusnya kalau sebentar Ibu, kalau Ibu CESI beneran, Ibu jalankan seperti benar. Ibu memang saya tahu, Ibu tidak semuanya begini. Dulu sebelum COVID Ibu selesai. Tio itu yang ini selesai. Bahkan Jambangan benar. Saya tahu Jambangan benar itu posisi yang benar secara hukum. Tetapi ke kita, terutama ke saya Ibu. Saya kasus ini sebenarnya nggak tahu Bu. Tahu-tahu yang udah kedua ini viral karena anak saya tadi yang cerita. Karena saya nggak pernah buka media sosial. Nah, kalau tadi Ibu nggak ngomong, nggak niat nipu terus ada support, ini Ibu harus terangkan ke publik. Karena termasuk uang saya. Kalau Ibu benar CESI, Ibu kan harus tawarkan ke BPN. Ternyata Ibu bilang ke BNI, sebentar, Bapak Denis bilang di Kumulnam. Pak Denis ngakui nggak sebab sekarang di forum? Bapak nyebut nama, ya nggak? Pak Resa, saya kejar sama Pak Resa. Ibu bicara, nggak ada nama Pak Resa. Berarti dia kan udah bohong sama saya. Bapak harus akui loh Pak ya. Saya selama ini Pak, usia saya sudah 62, saya belum pernah berbuat nipu, berbuat bohong, tapi jenengan sudah berani membohongi saya. Saya udah haji, Ibu juga udah haji. Jadi ini yang saya harus jelaskan. Tulisnya tadi ngomong, saya nggak ada curiga Bu, jangan-jangan uang Ibu sekian miliar itu dari kita. Ini kemana sih? Juga nggak jelas. Apa mungkin ke Sopon tadi? Itu tolong Ibu jelaskan. oh maaf Pak ya. Di sini kan kita bahas tentang penyelesaian. Iya, Saya nggak mau Pak pembelaan diri atau bagaimana. Cuma saya ceritakan sedikitnya aja gitu Pak. Saya nggak mau pembelaan diri di sini. Saya di sini datang Pak untuk menyelesaikan. Ya Pak, jadi kita nggak perlu lagi flashback ke belakang. Udah, itu biarlah saya nanti yang. Tapi Ibu harus akui itu. Ibu harus akui dulu. Pak, Ibu harus Bapak kan juga tahu. Ibu harus akui dulu bahwa Ibu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Pak, mohon maaf Pak Toto. Saya kan selalu bilang saya akan bertanggung jawab Pak. Oke. Saya kan selalu bilang. Iya. Dan berapa kali jenengan ketemu sama saya? 5 tahun tanggung jawab Ibu. Loh, iya Pak, berapa kali juga ketemu. Saya itu pernah loh Pak ceritakan semua ke sampean. Iya, betul toh Pak Toto, saya pernah ceritakan semua ke jenengan bahwa beban saya Pak, by step Pak saya punya juga beban, tapi alhamdulillah sudah by step ini selesai. Saya pernah Pak cerita ke jenengan loh, sambil nangis loh Pak. Sebentar Saya Ibu. ini mempunyai beban dari 2016 Saya Pak paham Toto. Bu Lisna. Kalau Ibu mau beban, saya juga punya beban Bu. Anak saya ini nggak punya beban kok. Saya tidak datang untuk berdebat. Bukan. Di sini saya datang untuk menyelesaikan. Jadi untuk berkomunikasi belum dijelaskan Pak. Selesaikannya siapa? Udah itu aja saya. Ya wes, maksudnya mana? Penjelasannya seperti apa penjelasannya? Penjelasannya orang lain. Coba bayangin. Pak, mana Jangan sombong Pak. Di atas langit masih ada langit. Ya? Ya. Kita 5 tahun. Terus ya? Buat Amin ya Mas. Ya. Di tanda tangannya.
Ya wis, oke. Ya, itu aja, Monggo Pak. silakan. Ya, Tegangan bisa. Kita tanda tangan di sini. Pas. Satu kali kan. Ini monggo. punya sama Iya. juga Dari bapak itu kan apa ya? surat kuasanya Bapak tadi. sebagai apa? Izin. Mas, Fani, Mas. Jelas-jelas surat kuasanya Pak. Dari tadi ngomong saya kita kan sampaikan harus juga. Mas, surat kuasa kita, Res. Surat kuasanya. Ini Bu surat kuasa aku. Nanti di PDF nanti gimana Mas? Kali buker ya apa? Oh, saya sudah berkirim lewat jenengan kok ada kok di sini. Kemarin saya kirim somasi nggak ada surat kuasanya. Kan kita baru Pak kemarin. Iya. Wis, monggo. Ayo Bu, di asetnya Bu. Ini nanti silakan kalau mau dicek Mas dengan staf saya. Ayo lanjut dengan staf saya monggo. Ayo Mbak, jauh dulu. Sana, asetnya. Wis, ayo lanjut. Kalau kita terus diadu ya kita kalah terus aku. Ya Bapak. Kita ini kuasa hukum juga baru masuk baru kemarin gitu. Ya mulai monggo dimulai. Surat udah clear ya. Yes. Udah clear. Clear. Ini dari Mas, dari PT Mas. Oh ya duduk. Ini bro, beriku bro. Ya Mas. Ini. Ya wes, udah sip. Jadi gini Pak, intinya gini, kami menghargai semua proses yang ada, ya kan? Sehingga kami juga mengikuti apa yang memang mau diminta kita jalankan. Sama halnya dengan itu, kita tidak mau berdebat masalah kuasa. Ya. Walaupun nanti saya juga cek kuasanya Mas Dimas, kamu mewakili keseluruhan atau tidak, ya kan? Karena saya anggap ya kita sebagai rekan sejawat berdebat itu biasa, tapi mempermalukan itu hal yang seperti itu. Jadi Lanjut aja langsung. Ya, Lanjut, Yes. jadi intinya gini Pak, kita sudah menyusun aset-aset yang mungkin nanti sebagai pertanggungjawaban yang sifatnya penyelesaian, ya. Jadi di sini saya bisa sebutkan kita memiliki aset ini yang saya sebutkan ini yang di luar yang dibawa oleh beberapa korban di sini. Ada memang beberapa yang sudah kita serahkan aset. Jadi ini yang tidak dibawa korban itu kita punya SHM, ya kan, dua ya saya perlu nanti bisa dilihat sendiri. Itu total jaminannya 500 juta. Ada 3 SHM di Sedati, Siwalan Panci dan Bangka, ya. Dan juga yang Sedati dulu itu nilainya 500 juta. Jadi intinya di sini Bu, saya nggak perlu membahas satu, nanti tak berikan ini saya bagikan. Cuma sekarang seperti ini. Yang perlu saya sampaikan ya, mewakili Bu Lisa. Ini dalam rangka penyelesaian, Karena gini, jadi yang pertama, kita menilai semua aset kita, baik yang diberikan ke korban saat ini maupun yang saat ini juga kita ada 3 sertifikat yang kita akan susulkan sebagai jaminan itu di angka 7,8 M. Nah, saat ini itu adalah dari kami. Maka dari itu kami minta juga Ibu, ya kan? Kami minta supaya ada kepastian hukum, ya kan? Mungkin dari mau difasilitasi oleh PRK untuk dilakukan penilaian juga. Terkait hal ini, kenapa kayak saya bilang difasilitasi PRK juga untuk menilai aset-aset ini supaya apa? Kalau dari kami ngomong 7,8 M, jangan sampai yang lain ada yang bilang, oh ini nggak segini. Jadi biar ada kepastian gitu. Karena intinya gini, kami sebagai kuasa hukum mendorong untuk terselesaikan. Makanya di awal kita simpatik terhadap semua korban, ya kan? Makanya kami mendorong pertama Bu Lisnawati itu hadir. Kedua, mana yang bisa untuk dipertanggungjawabkan, mana yang on hand gitu untuk penyelesaian itu. Nah, sehingga itu tadi yang pertama permintaan kami ya Bu, permintaan kami karena apa, mediasi ini memang kami sebagai pihak yang memang kita sudah seperti tadi Bu Lisnawati bilang kami memang salah dan bertanggung jawab. Hanya saja ini harus berimbang supaya ada kepastian hukum. Ya, yang pertama kami meminta adalah
coba, ini kami menilai di angka 7,830 juta. 7,8 ya. Terus kami minta difasilitasi PK juga untuk menilai juga dari PK supaya apa? Tidak ada yang bilang ini nggak senilai ini, ada ya. Supaya semua itu oke, sekian. Karena supaya ada kepastian hukum di situ. Asetnya tunjukkan aja Mas, nanti baru. Enggak, nanti saya jelaskan dulu mekanisme. Kita bicara mekanisme karena ini adalah dokumen berbeda yang dimana peralihannya itu nggak serta merta, gitu, iya kan? Dan siapa mau menjamin kalau kemudian ini bukan hilang dan lain-lain, siapa yang mau menjamin? Ya Allah. Ya Allah, kita yang jelas bertemu. Kita aja 5 tahun kok bukan tas mas. Jamin, saya jamin. Saya jamin. Pemerintah, datang bu. Ini duit. Kita berdua ini pemerintah hadir, pemerintah hadir untuk bisa memberikan suatu jalan keluar yang positif bagi rakyatnya. Makanya disampaikan memberikan kepastian. Kalau khawatir hilang dokumen, kita ini menjamin. Kita pemerintah menjamin. Surabaya sudah menjamin. Jangan sampai hilang, nggak boleh ada deno. Polis naik berkenan nunjuk Neo. Intinya gini, jadi maksud saya gini Pak, bukan hilang, maksud saya gini, ini kan dokumen berbeda aja yang belum ada peralihannya dan lain-lain. Bisa jadi kami juga yang lalai, bukan hilang karena Ya, orang. gini loh Mas, nang ditunjuk nih, ayo nang dipelajari. Oke, jadi itu Bu, nanti bisa ditunjukkan dulu. Monggo polisnya sendiri aja yang punya yang Bu. Biar jelas. Tuh. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan apa permintaan juga selain penilaian dari PK. Tadi saya mendapat jaminan yang diserahkan ke korban. Jaminan apa? Siapa yang megang Monggo, jaminan? Apa Pak? silakan sebutkan aja Bu, Ibu atau juga. Tulis aja betul, tulis lain. Ya itu ada listnya. Jaminan yang ada di Pak Eko Sujiono. Pak Eko istrinya. Pak Eko mana? Pak Eko nggak bisa izin karena kerja. Istrinya coba menjelaskan Pak Eko? apa yang ini. Oh, Pak Eko apa benar bahwa jaminan sertifikat senilai 3M? Oh iya, Sertifikat Pak Dimas. ada Bu. Mana Sertifikat residence? ini. SHGP. Terus yang kedua Pak Toto. Siap. Ya, Pak Toto 1,5 SHM. Ada Pak? Mana Pak? Jelasin Pak. Siap. Saya jelaskan. Jadi kalau yang jaminan itu sebetulnya tulisnya bukan menyerah. Ya, karena saya lelah, saya selidikin ada unsur tidak beres di Bu Risma ada apa ini. Tadi yang dikatakan di awal, saya yang ngotot minta jaminan. Karena Bu Risma kan janjikan, saya minta jaminan. Lama prosesnya sampai lumpuh sampai bermalam-malam sama kakak saya dari Polda itu udah masih hanya fotokopi. Pada akhirnya ada jaminan itu, Bu Risma jujur sama saya, ada Pak, saya lelang tesi rumah Jambangan. Cuman sertifikat ini masih di Bu Suciolowati. Dan kebetulan saya nggak kenal sama ternyata Bu Suciolowati ini memang benar megang jaminan itu dijalankan untuk balik nama Cesi ke BPN, blokir Bu. Karena yang punya rumah itu dia gugat. Tetapi perkara yang Jambangan, kalau menurut analisa, Bu Risma sudah sesuai dengan prosedur lelang. Betul, karena apa? Di situ ada surat peralihan utang dari bank. Bu Risma bayar ke bank berarti kan. Ada akte cesi, berarti Bu Risma sudah benar. Nah, sehingga waktu itu saya ke Bu Suciolowati sama beliau. Diambillah itu, kita bayar. Saya ambil semua dokumennya. Nah, seiring berjalan waktu, Bu Risma diinginkan ke saya, Pak, ini kalau ini terjual, nilainya kan sekian, uang sampai tak balikan, tak lebih. Ini janji Bu ya, janjinya Bu Risma. Oke, saya nggak masalah kan. Tetapi seiring berjalan waktu, tak tahu ini viral, saya juga nggak ngerti ini viral, saya baru masuk dari kemarin itu Bu, karena dari anak saya. Nah, jaminan itu saya pegang, tetapi rumah yang dijaminkan, bukan rumah, surat yang dijadikan saya itu memang sudah SHM. Atas nama Bu Kusuma Jati, tetapi yang minjam ke bank itu anaknya yang namanya Junaidi. Nah, surat itu ada di saya, nggak saya bawa. Memang ada di rumah saya, Bu, aman. Ada di rumah saya.
Cuman nilai rumah itu saya nggak tahu kok. Bu Lisna sebut di angka 1,4 itu saya juga ngerti. Itu yang naksir siapa? Mungkin perkiraan saya waktu dia ngajukan ke bank dulu yang punya rumah Ibu Lisna ya. Mungkin appraisalnya nilai segitu. Tapi hari ini itu masih gugatan, Bu. Waktu gugatan pengadilan di sini menang Bu Lisna karena saya juga waktu mengikuti. Terus sekarang ada kasasi ya Bu ya. Iya, kasasi saya juga update ya dengan kan. Kasasi saya tahu, cuma kan saya udah ngomong Bu Lisna. Perkara saya beli rumah di Keberon itu tidak ada hubungannya dengan ini. Oke. Yang saya harapkan duit itu nggak balik. No, saya tak beli rumah sendiri. Ya. Tak tambahin saya mau jual mobil untuk anak saya kos-kos terus dari kontrak-kontrak dari dulu Bu Lisna menjanjikan kok tak bayari, kontrakannya juga nggak ngasih. Jadi ini mohon Bu Lisna jelaskan karena Bu Lisna sama saya juga baik, saya juga baik. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang Anton Nugroho, BPKB. Ya, gimana? 80 juta. Ada di mana sekarang BPKB-nya? Tapi mobil dipakai Bu Lisna. Sampai pegang BPKB. Oke, aman. Bulanan sampai Jadi itu ya Pak. Sekarang yang dibawa Bu Lisna, SHM, PP Sedati, Cesi Siwalan Panji, terus Bangah Sidoarjo senilai 500 sampai 750 ambil Rock M. Ini dibawa Bu Lisna. Mana isinya? Ada. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya Pak, karena kemarin kan sudah disuruh menulis, jadi saya menulis aja sesuai dengan somasinya jenengan. Jadi di situ ada Pak Erwin, Pak apa, jadi saya masukkan semua di situ. Nanti monggo di appraisal, bukan berarti oh begini kayak gini, kan itu sudah ada jumlahnya. Jadi totalnya nanti berapa gitu sih Pak, saya ini ya, bukan berarti cerminan atau tidak gitu. Ya. Pak Asis ini, yang untuk lelang, Jadi mohon maaf Pak, gini. Jadi jawab dulu uangnya kemana? Ini kan sedikit itu, dibayarkan apa 100 enggak? Kemana? Jelasin dulu. Jadi kalau untuk Pak Asis ini kita sudah ambil Pak, kita sudah ambil. Yang saya dikasih kuasa itu bayar 50 beliaunya Pak. Ya. Jadi saya kalau untuk lelang Pak, mohon maaf, kita memang ada tahap mediasi. Monggo dicek di sana saya berapa kali mediasi ke tempatnya yang punya rumah gitu loh Pak. Jadi case itu memang kita harus mediasi dulu Pak Dimas. Gini loh, Nggak Bu. bisa langsung. Pak Acis, Ya. sampai dimintai uang untuk agenda lelang. Ada Lelang ya? lelang Sehingga Anda bisa memiliki rumah itu dengan adanya risalah lelang. dari Betul? lelang betul Betul ya? betul. Saya bukan tidak paham. Wis, ojo disesatno, Pak pengacara. Ngapunten ya. Ini korban ini ya. Ternyata uang yang sampean berikan itu dijanjikan lelang dalam waktu berapa lama? Awalnya 2 minggu Sampai sekarang. Sudah jelas Pak Uji. Tanggalnya sudah. Berarti bayar dewe Pak, CSI dewe, lelangnya dewe. Iya. Harusnya dia tuh terima. Izin menyampaikan Pak sedikit terkait dengan jaminan Lisna, ya kan? Ini kan dari para korban ini kan ada yang pegang, ada yang nggak pegang. Makanya kita ingin yang pegang itu kita tarik, nanti kita uangkan, terus kita bagi pro rata dan proporsional sesuai dengan masing-masing hutang atau uang yang telah masuk ke SDM ya, mungkin seperti itu. Jadi maksudnya gini Mbak, kita sudah ada data, kita harus percocokkan dulu. Karena apa? Dananya ada. Ada beberapa hal. Dananya ada tak Bu Lisna? Dananya ada. Dan ada. Sekarang Ibu Lisna punya uang berapa? Loh, ini kan nggak bisa gitu maksudnya. Nah bener sih. Gak preman Mas, saya minta langsung sekarang Mas. Aku pengacara kok ngomongin preman. Saya nanya punya uang berapa kan betul dong. Uangnya korban yang diminta. Hak saya Mas, hak saya. Preman, hati-hati yang ngomong. Lah iya, maksudnya gini Mas. Ini kan dikasih jaminan, adanya jaminan. Karena gini, kalau semisal nggak ada uang, Terus ada duit rek. lah ini proses hukum aja. Kita menghormati proses yang berlaku. Ya kan? Makanya Berarti ini tidak ada nilainya Pak Dimas. Jadi ini di notaris. Ini atas nama Ini Ibu. Jadi ini di notaris Pak. Sampai itu apa itu? Saya boleh jelaskan. Boleh. Ini tuh di notaris sudah ada, tinggal memang sertifikatnya kan ada di Pak Eko. Di notaris ini kan sudah mau update ke nama saya Mas Dimas. Nanti berupa apa update-nya? Jadi itu dilelang karena memang kebetulan ada beberapa kemarin itu yang mau beli aset ini 2,5.
aset ini. Bukan ini Pak, jadi nanti saya yang menelelangnya atas nama saya, nanti pembelinya yang bayar di KPKN, kayak gitu loh Pak. Pembelinya siapa? Saya yang jamin ada pembelinya ini Pak. Cuma sertifikatnya memang, sertifikatnya ada di Pak Eko. Di notaris semua berkas sudah saya serahkan. Tanda terima Itu kan semuanya kan lagi diblokir. bisa dicek loh, enggak, bukan diblokir Pak, bukan. Diblokir. Ini kan jaminan yang di Pak Toto. Ini jaminan di Pak Eko. Di Pak Eko satu Pak Eko. Terus sama Pak Toto. Oke. Terus sama Pak Ajis. Kalau saya itu bukan jaminan. Kalau ini tinggal diserahkan harus. Oke. Berarti yang dijaminkan misalnya Saya sama Pak Eko. sama Pak Eko. Ya. Korban yang lainnya, sing lainnya, Tinggal diserahin ke ini saya. apa? Gak ada apa-apa loh ini korban lainnya. Ini cuma 2 orang tuh yang kasih jaminan, tapi yang lainnya. Bu, Pak, makanya tadi kan disampaikan. Ini kita nggak bisa kasih aset nggak bisa. Kita kumpul asetnya kembalikan keuangan seperti itu tadi Mas Kak tanya. Nanti itu terlaku ini jangan lagi yang Gitu loh. Iya. Ini laku terjual 1 Ini asetnya di mana, Bu? Paham, saya paham. Asetnya Pak Eko ini di mana? rumput depan UPN. Ada yang menguasai enggak? Kalau JC itu pasti. Cuma nanti memang saya akan selama ini lelang, terus baru saya pengusaha. Selama ini kan saya kerjakan itu Pak Dimas. Ini yang ngajukan lelang berarti Bu Lisna. Saya. Nah itu ada tandanya di notaris, itu pengurusanya. Memang ditunggu sertifikatnya karena saya masih ada di Ini masuk pendataan. Loh kan Nanti udah gini Bu, jangan dipotong dulu. Anda nanti harus buat perjanjian bahwasanya aset yang dilelang ini uangnya diserahkan kepada monggo Pak, monggo. Monggo gitu ya. Iya, cuma kan di sini PH saya nyampaikan bahwa siapa nanti yang di sini ditunjuk. Ini ya, ini kan akte cesinya di Ibu. Ibu bisa alihkan ke pihak lain kan? Bisa. Bisa ke pihak Bisa, korban ya. bisa. Biar lelang yang ngurus pihak korban. Boleh Pak, mana saya ngomong, mana saya senang. Tapi kalau ada biaya lelang Ibu yang nanggung. Maksudnya? Ya biaya lelang Ibu yang nanggung, biaya pengajuan lelang dan sebagainya. Kalau sudah dialihkan kan tidak mungkin jadi tanggung jawab saya Pak. Bisa dong, tinggal diperjanjikan saja kan bisa. Ya boleh, monggo. Siap Ibu. Iya. Nanggung biaya lelang siap. Siap. Monggo. Weh, ini asetnya. Boleh saya ini? Ya, weh. Jadi berdasarkan dengan pengalaman saya, Pak, jadi untuk aset-aset ini jangan sampai disebarkan. Karena mohon maaf Pak, karena CSI ini kan takutnya ada orang berkepentingan yang tidak berkepentingan mengambil kayak gitu kalau CSI itu Pak selama ini. Jadi kadang saya kalau ngambil CSI Pak, polisnya yang ambil, ternyata ditoto sama orang. Bagaimana caranya dia dapat uang di situ. Jadi itu Pak kalau CSI. Makanya CSI saya tidak pernah sebarkan CSI selama akte cesinya di Ibu selesai. Tidak masuk pun jangan sampai disebarkan yang jadi ini gitu. Tidak akan disebarkan. Yang ini sudah tidak ada masalah hukum dengan korban. Tinggal dilelang nanti gitu loh. Ya dikelirkan sampai dengan Pak Eko bahwasanya ya wes jaminanmu serahkan untuk penyelesaian dengan lelang. Paham ya? Iya betul. Pak, saya mau tanya di diskusi ini. Jadi maksudnya gini, supaya ini clear juga, ya kan? Ini kita diskusi aja. Kan juga harus ada kesepakatan juga bersama. Apakah ini perdamaian? Ya kan? Nanti Mas, didata dulu nanti pasti kamu Ya, buat. jadi maksud saya hanya untuk diskusi itu. Jadi apakah nanti arahnya bisa ke situ? Loh, pokoknya semua korban uangnya kembali ya damai Mas. Oke. Iya kan Pak? Tujuannya itu. Ini kalau Cuma kesepakatan untuk kita damai yang nanti. Iya, karena kan terus saya bilang Mas Asta, selama korban ini pemulihan haknya sudah ada, polisi, kejaksaan manapun sudah ada jalurnya restoratif justice. Itu kalau pidana, polisi kan nggak usah khawatir. Makanya yang ditanyakan ke saya bahwa ketika kita sudah menyerahkan aset ini itu gimana? Gitu. ya monggo nanti. Oh maaf ya. Jadi itu yang dimaksudnya beliau itu Iya, ya. makanya Jadi itu gimana? Terus mohon maaf Pak, ini kan sudah viral, ya. Imbasnya itu kan di usaha saya di Lisna Beauty dan produk-produk saya. Ya. Mohon maaf, saya boleh bicara nggak? Ya, ya, boleh nggak saya? Jenengan kan nanti mendapatkan hak di mana dengan saya juga, kan gitu ya Pak ya. Jadi karena PT SGM itu kan beda dengan Lisna Beauty, sekitar 90 lebih. Motor apa?
Oh 90. Ini ya. 90 itu petang Sedangkan tadi kan bilang kan bahwa itu buat ngurusi surat. Memang saya minta, tapi kan saya ngasih jaminan beserta BPKB. Ada semua di sini. Ambil motor di rumah. Motor ibu itu nggak saya apakan. Maaf kok, nggak usah lah kita ini. Ngomong sama ibu ya. Itu percuma tau nggak? Menang dari dulu itu selalu saya dikasih alasan. Bu, yang rumput tadi berapa bersihnya Bu? Harganya? Tanah yang Pak Eko tadi berapa? Kalau appraisal ulang aja Pak. Enggak, versinya Bu. Kiro-kiro. Versi mulai 3M. Karena full bangunan. Bu, nah saya minta jawaban Ibu untuk yang kasus saya. Masnya nanti ada waktunya ngobrol sendiri, mbaknya juga. Monggo silakan. Yang itu yang saya. Jadi untuk masalah case-nya Pak Jatmiko sebenarnya itu sudah pernah ada di Polda, ya Pak ya. Dan itu sudah di SP3. Cuma memang aset itu sebenarnya di saya dulu Pak. Di saya sita di Haji Sapi'i. Nah ternyata pada saat perjalanan di Polda, aset itu disita oleh Polda Pak. Ada berita acaranya saya Pak. Dan ternyata Pak di sana dijual belikan tanpa sepengetahuan saya Pak. 3,5 M di situ. Padahal aset itu di saya Pak. Saya diam, tapi bukan berarti saya tidak tahu. Kalaupun dengan setelah sampaikan sama Pak Jatmiko, nah apa? Saya ditinggal juga Pak, jadi masalah. Cuma kan kita ada story Pak, saya sama Pak Jatmiko. Jadi dulu sudah pernah di Polda. Pak. Jadi monggo Pak, mungkin kalau sampean ini saya akan ikuti gitu Pak, karena ada historinya Pak. Jadi aset itu disita oleh Polda di kantor saya Pak, ada buktinya semua, ada senjata terima juga. Di sana dijual belikan tanpa sepengetahuan saya. Yang jual belikan siapa boleh? Saya tidak bisa menyampaikan di sini Pak, karena ya itu beserta nama orang ya Pak. Nanti saya kena lagi atau gimana ya Pak ya. Yang jelas saya paham. Orang Polda atau? Saya nggak bisa ini Pak. Yang jelas beliau pasti tahu. Jadi gitu Pak. Terus dijual belikan 3,5 tanpa sepengetahuan saya Pak. Sedangkan ada uang saya yang masuk di situ Pak. Sampai sekarang saya perjuangkan di Polres Sidoarjo 750. Jadi itu ada historinya. Bukan berarti semena-mena saya mengambil uangnya, tidak. Ya monggo Pak, saya juga kemarin udah sampaikan sama Pak Jatmiko. Jadi kita ada histori Pak. Itu aja yang saya mau sampaikan. Bukan berarti saya tidak selama ini. Saya juga kalau di WA saya ini pasti balas. Kemarin Pak siapa itu yang WA saya anak buahnya ya Bu Lisna nanti kita ketemu Bumi monggo. Saya juga balas. Saya tidak ada yang saya tidak ini Pak. Cuma memang saya dengan beliau ada histori, gitu aja sih Pak. Di Bu Asi dengan aja belum lunas sudah saya masukkan loh Pak. Belum lunas dimasukkan ke mana? Sampai belum lunas, Pak Jom itu belum lunas sampai sudah masuk di gudang loh. Iya. Loh, itu buktinya saya berarti punya hak Pak. Sampai baru bayar DP 250 juta, jenengan udah masuk, udah menempati aset itu loh. Tapi Pak Jatmiko beli lewat lelang gitu. Akhirnya beli lewat lelang. Ya kan berarti kan duit yang distorkan ke dia kemana gitu loh, yang ditanyakan itu Pak. Itu Iya. Jadi saya juga ada Pak di aktenya, saya beli berapa di Bu Asi juga ada Pak. Jadi maksudku begini, kita nggak perlu lagi yang bahas yang sudah. Kalaupun mau silakan sampai mau dalam. Nanti saya sendiri sama Pak Jatmiko, karena kan beliau juga WA sama saya. Nanti saya sendiri yang ketemu. Masakan ke saya kok. Nanti saya sendiri Pak yang ketemu sama Pak Jatmiko, gitu Pak. Karena saya ada akte-akte, ada perjanjian yang jelas, gitu Pak. Mohon maaf. Dan kemarin Pak saya juga sudah panggil Bu Asinya, karena memang saya kemarin belum gerak karena saya bertemanan dengan Dana Pak. Terus terang saya mau melangkah itu saya masih minim, terus terang Pak. Saya mau melangkah, tapi memang kemarin saya sudah panggil Bu Asinya. Gitu sih Pak. Kok bisa dilelang tanpa sepengetahuan saya? Itu aja sih Pak saya. Simpelnya begini, Ibu dengan kuasanya Ibu silakan rekonsiliasi dengan Pak Jatmiko. Jadi gini Pak. Gitu ya. Jadi anak saya dengan Pak
Chat Mulko ini Pak, memang ada perjanjian itu tuh dicicil Pak di saya, tapi mereka itu karena harus daripada ngontrak tempat, jadi dia itu gimana caranya memasuki tempat itu Pak. Jadi sebelum udah lunas 2 tahun dia udah tempati Pak. Ada historinya. Silakan rekonsiliasi. Maksudku gini Pak, monggo dengan sama PH saya gitu diatur baiknya gimana. Gitu aja sih saya Pak sampaikan. Kita minta berarti kita kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Seperti apa? Bukan, jadi kan gini Pak, karena viral ini ya pembelian yang baru-baru kami pasti Pak. Saya pun juga ada pembeli dari Jakarta, dari apa Pak, yang sudah tahap. Karena memang kita antara saya dengan ini kan ada beberapa kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Ya kalau mau ngambil lelang, saya kan kadang pengajuan, saya mau dengan harga sekian, gitu Pak. Jadi umpamanya harga 500, saya pengajuan 350 bisa nggak? Jadi biasanya aku gitu Pak. Jadi maksudku yang mungkin nanti sama PH saya sama mungkin jenengan bisa gitu kan komunikasi. Jadi gini Pak, kalau PT SGM ini kan tidak ada hubungannya dengan PT MJM Pak. MJM itu kan pakai lisan duty. Kalau SGM ini kan berhubungan dengan properti, gitu Pak. Boleh dicek. Boleh dicek. Kita itu apa? Itu kan baru 1 tahun yang lalu bilang Mas Denny kan begitu. Sebelumnya itu kan atas nama ibu. Sebelumnya loh ya. Sebelumnya yang mulai tahun berapa sama tahun 21 itu kan atas nama ibu. Baru 2024 dipindahkan ke Mas Denny kan begitu. Mau melihat? Susah banget ya ketemu ibu ini. Enggak, Pak, susah, saya lihat terus. Saya jualan Pak. Jualan apa? Ya. Sampai lihat apa? Jualan apa? Boleh saya lihat Pak? Iya. Ini berapa Pak ngeklaimnya? Purina, mana Purina? Mana Purina Pak? Ngeklaimnya berapa katanya? Ibu merasa berapa? Loh, nggak bisa begitu. Jenengan berapa? Gitu, Itu di Pak. dalam perjanjiannya berapa Bu? Anda cek. 115. 125 betul ya Bu? 125, cuma yang tertulis 115 karena sudah pernah menerima kompensasi 10 juta, lalu pernah lagi ngasih 5 juta, terus ada lagi 5 juta. Saya nggak akan makan hak yang bukan hak saya Bu. Kalau ibu ada bukti-buktinya yang ngasih saya pasti membenarkan. Nggak mungkin saya bohong. Jadi gini, Kurang berapa ya? mohon maaf saya boleh bicara. Di sini kan di dalam perjanjian saya sama Mbak Dina, ini ada notaris. Jadi kita pakai notaris Pak dulu perjanjiannya sama Bu. Mungkin beliau ada ya notarisnya, monggo dicek. Penyerahannya juga, penyerahan kunci juga ada fotonya saya. Penyerahan kunci. Harus diusir dari orang. Penyerahan kuncinya ada fotonya Pak. Kita baik-baik di kantor ada penyerahan kuncinya baik-baik. Mau dibaca dulu Pak. Jadi saya luruskan yang nggak lurus Pak, gitu nggih. Nah ini penyerahan kuncinya Pak di kantor saya, bukan paksaan loh Pak. Nanti dikira saya ngusir. Pak Dimas memang ada di apa itu di perjanjian saya nyerahin kunci kan saya. Di situ boleh dibaca Pak, dipahami perjanjian kami di notaris. Ya Pak, boleh dibaca. Masalah itu Nggak bisa. itu Nggak bisa sudah selesai dari tahun 2019. Nggak bisa selesai, itu di situ perjanjiannya. Makanya perjanjiannya yang belum selesai karena uang saya nggak dikembalikan. Itu di situ rumah uang saya dikembalikan setelah rumah Sukodono laku, dan saya ke rumah Sukodono itu sudah dibeli orang 500 juta. Data aja. Berarti kan udah laku rumahnya dan uang saya nggak dikembalikan, nggak sesuai sama perjanjian.
Gimana sih? Kalau orang kayak Bu Lisna gini dikasih kesempatan klarifikasi, pasti dia yang benar, kita yang salah. Itu pasti. Saya tidak pernah bilang benar, saya cuma klarifikasi data aja Mbak Rina. Saya tidak pernah saya bilang yang benar, yang umpamanya itu mengko saya luruskan gitu. Saya tidak bilang saya bohong, tidak. Di sini itu saya cuma berdasarkan data gitu loh. Aja uang saya. Kan boleh aja orang klaim di sini 500 juta, 300 juta, gitu kan boleh. Tapi kan berdasarkan data saya, kan saya juga boleh menunjukkan data saya. Pak Dimas ya, saya sudah sepakat kan tadi ya, nggak ada jadi masalah. Cuma saya luruskan Pak angkanya bahwa jadi beliaunya itu loh Pak, malah saya bantu per bulan bayar berapa. Perjanjiannya ada notaris. Saya nggak itu notaris loh Pak. Saya kerja di itu yang pasti nempatin rumah juga nggak bayar Pak. Itu intinya di sini ada Pak, perjanjian saya jelas. Saya malah bantu dia masuk di rumah saya Pak, tidak melunasi gitu Pak ya, perjanjiannya ada. Dan dia menyerahkan, dia bilang saya diusir, tidak diusir Pak, dia menyerahkan kunci secara saya nggak ada bilang diusir, ada berita saya pergi dari rumah itu aja saya luruskan. Ini Bu, apa namanya? Nanti Bu Rina waktu itu disuruh pergi oleh siapa Bu? sama Bu Lisna. Ya wes nanti inilah biar ini tidak. Bisa Pak kalau bilang Gini, nanti biar Ada ini somasinya ada, katanya kalau saya nggak pergi dari rumah itu. Anda tidak bayar, pasti saya somasi. Bu, apa yang saya bayar? Saya utangnya cuma puluhan juta, tapi ibu masukinnya 100 lebih. Masa saya bayar utangnya ibu di bank? Kata suaminya menyerahkan, sepakat loh. Loh, iya Pak Dimas, memang kita menyerahkan karena ibu bikinin surat perjanjian. Berapa dijanjikan di notaris, saya bayar per bulan Bu. Berapa nggak dibayar-bayar Mas. Ini ada di sini. Bohong itu. Loh. Bohong aja. Itu atas namanya ibu sendiri, itu hutangnya ibu sendiri. Nggak bisa, hutang dari mana? Orang sampai nggak bayar uang umum. Saya ada tanda tangan nggak di situ? Dia nggak bayar rumah saya. Dia belum bisa bayar. Bu, jadi ini. Enak Bu, saya lama bilang kuis. Nah, kalau masih dia